Para sahabatku yang dirahmati Allah, kita lihat lanjutannya. Nah, kalau menurut ayat ini, ya, orang yang beriman itu siapa? Alladzina yuqimunas shalah wa yutunaz zakah wa hum bil akhirah hum yuqinun. Indikatornya 1, mendirikan salat. 2, menunaikan zakat. 3, percaya akan adanya negeri akhirat. Awas. Negeri akhirat itu kadang-kadang dibicarakannya nanti lagi, kan itu. Ya. Negeri akhirat itu ya alam ruh, alam ruhani yang ada nyata di kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak mengalami alam itu sekarang? Ngerti maksud saya? Bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak mengalami alam itu sekarang? Makanya kalau ngaji, ya, yang syariat itu kan dari kanan ke kiri. Kalau ngaji hakikat itu dari kiri ke kanan. Percaya dulu pada alam akhirat, mengalami, baru bisa zakat. Kalau sudah zakat, sudah bening, sudah suci, baru bisa sholat. Sholat itu kan melekatkan diri kepada Allah. Allah yang maha suci hanya bisa dilekati dan didekati oleh orang-orang yang suci. Dan untuk suci kita harus mandi di air suci. Tempo hari saya ngajarkan hukum Archimedes sama mahasiswa. Jadi sambil batu, ditimbanglah batu itu di udara gini. Setelah itu batunya direndam ke dalam air, tapi tetap ditimbang. Timbangannya nggak direndam di air, batunya saja yang dicelupkan ke dalam air. Mahasiswa bilang, kok beratnya berubah Pak? Yang di dalam air jadi lebih kecil. Saya suruh selidiki mereka, kenapa? Ada gaya apung. Jadi saya tidak suruh mahasiswa cerita Archimedes, saya jadikan mahasiswa jadi Archimedes. Kegagalan belajar fisika selama ini, mahasiswa dan siswa kita terlalu sering diajak membicarakan ilmuwan-ilmuwan masa lalu, tapi tidak dijadikan ilmuwan mereka. Tidak diberi kesempatan jadi ilmuwan. Kayak saya bilang, kalian sekarang jadi Archimedes, bukan cerita Archimedes. Kan kalian bisa menemukan gaya apung, betul nggak? Tanpa bicara Archimedes. Oke, siapa yang menimbulkan gaya apung? Air, Pak. Apa kesimpulannya? Berat di udara besar. Ketika ditimbang di air lebih kecil. Kalau susah, dulu kan kita punya pengalaman nimba di sumur. Masih ingat? Iya. Tenggelamkan ember tuh. Waktu ember masih di air, kan enteng tuh nariknya. Begitu lepas dari air, kan jadi berat. Betul? Betul? Iya. Jadi kalau begitu, kalau ingin bebannya enteng, harus pakai apa? Air. Kalau ingin beban hidup kita enteng, pakai air. Air apa? Air dari surga. Makanya sering kita memasuki surga dan mendapatkan air surga. Air itu akan mengapungkan kita dalam kehidupan, sehingga beban-beban yang berat dalam kehidupan itu terasa enteng. Jadi saya ngajar hukum Archimedes aja sampai sedalam itu. Kalau guru fisika ngajar hukum Archimedes cuman sampai menemukan rumus, itu masih golongan kiri. Sebetulnya kalau kita ambil maknanya dari situ luar biasa. Oh, ternyata air itu bisa membuat yang berat menjadi enteng. Betul nggak? Kapal yang berat-berat itu bisa mengapung di air. Jadi kesimpulannya apa? Tampunglah air dari surga itu sebanyak-banyaknya, maka kita akan merasakan segala beban dalam kehidupan ini menjadi enteng. Itu sebabnya perlu diperhatikan 3 hal.
Lihat saya. Kita kan punya tubuh, pikiran dan jiwa. Kalau kita cara memberikan makanan kepada tiga-tiganya tidak seimbang, lihat oleng hidupnya. Sekarang tubuh makanannya banyak, semua lezat-lezat. Tapi pikiran gak pernah digunakan untuk mikir, untuk belajar. Hasil penelitian yang sangat mengejutkan di negara-negara tetangga, Malaysia, Singapura, satu warga negara itu dalam setahun bisa membaca hampir 100 judul buku. Dan ternyata hasil penelitian di Indonesia, orang Indonesia ini rata-rata dalam setahun paling banyak membaca 3 judul buku. Itu pun memfotokopi. Sudah baca bukunya juga judulnya sangat minimal, itu pun memfotokopi. Ada buku punya teman, kata teman, bagus ini buku, tolong dong fotokopikan. Aduh. Wah, saya punya buku spiritual. Bagus sekali. Tolong dong fotokopikan. Ayo hati-hati, bisa jadi berkah nggak? Kita ingin ilmu dari sejak awal, tidak mau investasi, pengen gratisan. Coba ilmunya akan berkah. Hati-hati ya, jangan suka memfotokopi buku orang. Itu mencuri pada tahap awal. Di Jepang, negara yang memproduksi mesin fotokopi, di sana memfotokopi buku dilarang oleh pemerintah. Hanya memfotokopi dokumen-dokumen pribadi, ya. Di Indonesia, mohon maaf, saya paling kenceng kalau di kelas lihat mahasiswa bawa buku yang sudah difotokopi. Lebih bagus kon menabung, nanti berkah, menghargai orang yang menulisnya. Makanya hak kekayaan intelektual di kita itu menjadi murah. Semuanya dibajak. Ya. Mohon maaf. CD-CD saya pun sudah banyak yang membajak. Karena dikumpulkan dalam satu flash disk dan flash disknya sebarluaskan tanpa seizin saya. Itu culas. Dikiranya dengan begitu dapat berkah? Tidak. Bahagia itu sesuatu yang kita raih dengan perjuangan. Betul? Oke, Bapak Ibu ingin meraih sesuatu, misalkan gini, ingin umroh, aduh nabungnya luar biasa. Ada anak kemarin dari Bangka, dia satpam, dia lihat ceramah saya di YouTube, dia nangis karena dia belajar tarikah, sudah belajar tarikat, 2 tahun nabung hanya untuk mendapatkan ongkos pergi ke Bandung. Nyampe di Bandung itu, wah, cium tangan saya berulang-ulang sampai nangis. Makanya begitu sampai di rumah, saya tidak akan pulang sebelum saya diberi ilmu. Saya sudah tidak bisa cerita apa-apa lagi sama anak ini. Sudah, saya bimbing saja. Setelah selesai saya antarkan. 2 tahun, mohon maaf ya, dia satpam, nabung hanya untuk bisa membeli tiket dari Bangka ke Jakarta, kemudian ongkos dari Jakarta ke Bandung dan pulang lagi. Hanya ingin ketemu saya. Dia bilang sama saya, "Yai, 2 tahun saya menabung." Nangis dia. Ternyata saya melihat di situ bahagia itu kita dapat kalau kita berjuang keras untuk menemukan yang kita cari. Itu bahagianya luar biasa. Jadi kalau kita ingin segala sesuatu dalam hidup ini serba kita dapatkan dengan cara gratis, itu sudah perilaku yang tidak adil pada diri sendiri. Para sahabatku yang dirahmati Allah, kita lihat ayat berikutnya. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Nah, ini
Kok ayat tadi ceritanya sholat dulu, zakat dulu, baru percaya pada hari akhir. Tapi ayat berikutnya untuk orang yang tidak beriman, mereka yang tidak percaya bil akhirah, kepada hari akhirat, negeri akhirat, apa kata Allah? Kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, dan mereka bergelimang dalam kesesatan. Lihat, orang-orang yang merasa dirinya baik, orang yang pengen dianggap paling baik, dan tidak pernah mau mendengar orang lain. Kalau ngomong selalu ingin menang. Kalau berhadapan yang begitu, enaknya apa? Enaknya didiamkan aja. Gak usah kita kemudian berdebat dengannya begitu, rugi. Ya, lebih bagus diam saja. Kenapa? Rugi, hanya akan mengotori kita sendiri. Tetapi ada pelajaran pada mereka, ada hikmah yang bisa kita ambil. Contoh, tahu kelelawar? Pernah lihat kelelawar? Oke. Kapan kelelawar keluar? Kalau malam. Siang-siang kelelawar apa? Tidur. Baru keluarnya malam. Ya, makanya saya punya mangga, belum matang. 2 hari lagi deh, biar matang dulu. Alhamdulillah. Sebelum 2 hari sudah tinggal sepotong. Oh, berarti rezekinya kelelawar. Nggak apa-apa, rezekinya dia juga punya hak yang sama. Jangan mentang-mentang kita yang nanam, ya. Itu kan nanam buat kebersamaan, termasuk dengan kelelawar. Ya sudah. Bahkan bekas kelelawar itu kalau dimakan lebih enak. Lebih manis. Kalau kelelawar ini diusilin sama kita, kelelawar, kamu ini gak mikir, orang lain cari nafkah itu siang-siang, kamu malam-malam. Apa kata kelelawar? Kata kelelawar, aku ingin mengajarkan padamu bahwa dalam kegelapan itu ada kebahagiaan. Aku bahagia ketika gelap itu datang. Kan dianggap aneh kelelawar, betul nggak? Padahal kelelawar sedang mengajarkan kepada kita dalam kegelapan, dalam situasi yang kita sebut tidak mengenakan. Itu siapa jadi di situ ada pelajaran. Jadi maksud saya, sebetulnya yang harus diubah oleh kita itu adalah penilaian buruk kita terhadap sesuatu. Nih saya kasih tahu. Mohon maaf. Ayo kita akui dengan jujur. Dari kecil pelajaran yang diajarkan lingkungan kepada kita membenci yang disebut dengan salah. Setuju? Setuju? Oke, ayo kita harus jujur semuanya. Dari kecil kita diajarin oleh lingkungan, keluarga untuk selalu membenci apa yang disebut dengan salah. Betul? Orang yang gak salah karena dinilai salah itu pun dibenci sama kita. Karena dari kecil pelajaran yang ditanamkan kepada kita, kita disuruh untuk membenci yang disebut dengan salah. Walaupun baru tahap penilaian kita, walaupun itu belum tentu salah. Setuju? Setuju? Oke. Merasa nggak semua kita begitu? Oke. Berikutnya sekarang saya tanya lagi, jujur. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu sulit memaafkan? Ada kaitannya dengan yang tadi, pertanyaan pertama. Kita sulit memaafkan karena apa? Dari kecil kita dididik untuk membenci sesuatu yang kita sebut salah. Selama penilaian kita terhadap yang disebut salah itu tidak kita ubah, sulit kita untuk memaafkan. Karena proses memaafkan itu terjadi manakala penilaian kita sudah berubah dari yang disebut salah menjadi benar. Makanya kita harus berhenti menghakimi, berhenti menilai sesuatu. Apalagi kalau kita tidak tahu, kita jadi ikut-ikut membenci sesuatu padahal hanya menurut penilaian kita. Kita benci sama seseorang yang dikabarkan katanya melakukan kesalahan dalam televisi.
Padahal kita tidak pernah lihat dia melakukan kesalahan, tidak pernah menyaksikan dia melakukan, hanya kata orang dia melakukan kesalahan. Apa alasannya kalian membenci mereka? Padahal kalian pun sebetulnya tidak tahu yang dilakukan mereka. Hanya penilaian salah yang membuat kita benci. Betul nggak? Makanya semua kita diajarkan untuk menilai salah pada sesuatu yang kita sebut salah. Itu yang membuat proses memaafkan menjadi sangat sulit. Oke, kalau gitu bagaimana caranya supaya kita mudah memaafkan? Semua penilaian salah, penilaian buruk harus dirubah menjadi penilaian baik, atau paling tidak tetap netral. Saya tanya sekarang, jujur, pernah nggak kita membenci orang karena orang itu dikabarkan begini begitu kata orang? Pernah atau sering? Yang membuat Bapak Ibu benci pada orang itu, apakah karena perbuatan orang itu, karena penilaian Bapak Ibu? Sebetulnya yang buat kita benci pada orang itu belum tentu kesalahan orang itu. Walaupun orang itu melakukan kesalahan, kita tidak berhak untuk membencinya karena kesalahan yang dia buat. Toh dia sedang melukai dirinya sendiri. Kenapa kamu jadi benci sama dia? Setelah kita benci karena dia melakukan kesalahan yang bukan haknya kita membenci dia, berikutnya apa? Memberikan penilaian buruk pada dia. Tambah ngewa, tambah benci. Tuh, sekarang siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Kita tidak bisa memantulkan cahaya. Betul nggak? Gerhana kata Bu Lin tadi. Gerhana terus. Ayo. Ya, saya tidak berharap purnama. Ekspektasinya terlalu besar. Paling tidak kita ini sabit deh. Memancarkan cahaya. Lihat orang yang sudah bercahaya, penilaiannya selalu baik pada sesuatu. Tidak pernah menjudge, tidak pernah menilai buruk. Sekalipun itu kelihatannya buruk. Muliaan mana kita dengan kelelawar? Kelelawar itu bahagia walaupun dalam kegelapan. Kita mah kalau ada kegelapan tambah poek. Lihat kelelawar, udah bersuka cita. Masih ingat gak kemarin cerita burung nazar? Masih ingat? Ada tulang belulang sisa rusa. Yang daging-daging gedenya udah dami rusak. Dia cuma ngambil daging-daging kecil yang tersisa di tulang. Tapi si burung nazar itu makannya dengan penuh rasa syukur. Luar biasa. Riang. Hebat ya? Luar biasa. Ada dahan. Di dahan itu ada burung, ada kupu-kupu sedang hinggap. Ternyata begitu ada angin besar, kemudian dahan itu patah, bruk ke bawah. Apa yang terjadi? Dahannya hancur bukan? Hancur. Kupu-kupunya hancur enggak? Burungnya hancur enggak? Enggak. Kenapa? Karena setiap hari kupu-kupu dan burung itu latihannya latihan terbang. Betul nggak? Si pohon itu kan diam aja, gak pernah latihan. Iya. Begitu ada sesuatu yang berbahaya, bruk, udah ambruk. Lihat orang-orang yang ambruk. Lihat. Kenapa ambruk? Berkeping-keping ambruknya. Betul nggak? Jadi kayu bakar. Kenapa? Karena saat ada badai, yang lain pada terbang, dia malah ambruk. Gak pernah latihan. Makanya ketika kita diberi kesulitan oleh Allah, lihat dengan kacamata yang baik, penilaian baik. Allah sedang melatih saya tambah kuat. Ayo, siapa yang belum pernah ke kebun binatang? Pernah semuanya?
Pernah ya? Paling tidak dulu waktu kecil kan diajak orang tua. Pernah nggak lihat monyet loncat dari pohon ke pohon? Pernah? Dia itu loncat kep teng gitu kan? Begitu entengnya dia loncat dari satu pohon ke pohon. Kenapa? Monyet dengan kita sama nggak punya jari-jari? Bedanya apa? Jari monyet berapa? 10. Jari manusia? 10 juga. Bedanya monyet dan manusia apa? Kalau manusia itu suka berpikir jatuh, lalu tidak percaya diri. Kalau monyet itu nggak pernah berpikir jatuh, pokoknya megang, loncat, kan tidak berpikir jatuh, betul nggak? Lama kelamaan terlatih nggak tangannya? Kalau kita berpikir seperti monyet, bisa nggak kita loncat dari pohon ke pohon? Kemungkinan besar bisa, tapi apa pentingnya? Lalu apa pentingnya gitu loh? Ngerti nggak? Ya monyet itu kan itu. Jadi kalau menurut saya monyet itu sangat percaya pada kekuatan jari yang diciptakan Tuhan untuk dia. Tapi kita sudah diajarkan bagaimana cara menggunakan jari. Itu saja masih tidak percaya. Sudah diajarkan kan jari-jari? Sudah. Tapi saya tidak mengajarkan kalian untuk seperti monyet. Derajatmu tidak seperti itu. Bukan untuk tinggal di hutan yang itu. Tapi untuk loncat dari satu alam kesadaran ke alam kesadaran berikutnya. Ke alam, pakai apa? Ya pakai jari-jari. Makanya rumus lingkaran 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Itu luas lingkaran. Bulat enggak lingkaran? Bulat. Iya. 2 dan 2 itu kan surat Al-Hajj. Iya. Surat Al-Hajj cerita apa? Cerita haji. Haji berkunjung ke mana? Ke Baitullah. Untuk apa? Untuk menemukan yang 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. Pada yang 7 itu ada dalam dirimu. Saat kau menggunakan yang 7, kau akan haji. Manakala yang 7 itu dipasangi jari-jari. Ayo